Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Pagi hari ini bersama dengan Om Paji, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Kita buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Nah, begini firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama dari seorang yang sangat terkenal di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dulu namanya adalah Saulus. Nah, orang ini pada zaman dulu dia sangat jahat. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia ingin berencana untuk menangkap, mencari, dan melenyapkan setiap orang-orang Kristen, baik itu laki-laki dan perempuan. Dia ingin menangkap semua dan membunuh, memenjarakan, dan melenyapkan orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa pada suatu saat atau suatu hari, maka hati dari Saulus ini berkobar-kobar, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian kepada orang-orang Kristen. Dia ingin segera menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan mereka atau membunuh mereka dan melenyapkan mereka. Nah, tetapi di dalam perjalanan hendak menuju ke Damsyik, di sanalah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam satu cahaya yang besar yang mengelilinginya, sehingga ketika dia melihat cahaya itu, maka Paulus langsung tersungkur. Dia menjadi buta. Dia buta selama 3 hari 3 malam, dan dia tidak makan selama 3 hari dan 3 malam. Akhirnya teman-temannya itu mereka membawa Paulus ke satu orang hamba Tuhan yang bernama Ananias untuk didoakan oleh Ananias. Setelah mereka membawa Saulus kepada Ananias, maka di sanalah Ananias mendoakan Paulus. Karena Ananias sudah mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya untuk mendoakan Paulus, karena Paulus ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Paulus pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan Tuhan kepada banyak orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia alami, dia ingin ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen ingin menyelamatkan Paulus. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menurunkan Paulus dari belakang tembok dengan menggunakan salah satu keranjang, sehingga Paulus diselamatkan. Dia tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Rasul Paulus juga pernah ditangkap dan disiksa oleh para prajurit. Bahkan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara sampai beberapa kali ketika disebutkan di dalam firman Tuhan. Nah, suatu kali ketika dia bersama-sama dengan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, maka di sanalah terjadi satu mujizat yang luar biasa. Ketika mereka ada di penjara itu, maka Paulus dan Silas ini mereka berdoa minta kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan, bersorak-sorak, lalu akhirnya malaikat Tuhan datang menyelamatkan mereka. Setiap belenggu yang mengikat mereka, rantai-rantai yang mengikat mereka semua terlepas. Lalu akhirnya mereka dituntun keluar oleh malaikat, dan mereka keluar dari penjara itu tanpa diketahui oleh prajurit-prajurit yang menjaga pada saat itu. Paulus juga mengalami beberapa karam kapal yang ditumpanginya karam sehingga tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, suatu saat ketika mereka karam di satu pulau, maka ketika mereka ingin duduk bersama-sama, mungkin untuk mereka memasak atau membakar, maka tiba-tiba
ada seekor ular yang memagut tangan Rasul Paulus. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Paulus tidak mati atau tidak celaka, tetapi dia selamat karena Tuhan menyertai Paulus. Adik-adik semua, pagi hari ini Om mau bertanya kepada kalian, siapa ya yang suka marah-marah di rumahnya? Mungkin marah kepada adiknya, atau marah kepada kakaknya, atau marah kepada bapaknya atau mamanya, atau marah kepada teman-temannya. Nah, dia selalu marah. Ketika ada sesuatu langsung marah dan membentak atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Atau mungkin pernah berantem sama adiknya, atau sama kakaknya, atau sama teman-temannya. Siapa ya yang suka berantem? Suka merebut barang orang lain, suka merebut mainan adik, mainan teman, atau barang-barang yang bukan punya miliknya, dia suka merebutnya. Atau suka membuat orang lain nangis, membuat teman-temannya nangis, atau membuat mama sama papanya. Nah, siapa ya suka melawan bapak sama mama di rumah? Siapa? Atau suka ngejek temannya, atau suka ngolok-ngolok temannya, atau bahkan mungkin suka merusak barang, merusak HP, merusak buku, atau barang-barang yang dibelikan sama orang tuanya. Nah, dia tidak menjaga tapi merusak. Ayo, siapa ya? Ayo, siapa di antara kalian? Nah, adik-adik semua, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Rasul Paulus yang rela menanggung segala sesuatu. Nah, demikian juga kita belajar kepada Tuhan Yesus yang rela menanggung salibnya untuk menyelamatkan kita. Mati mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita semua ini masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia ingin mengorbankan hidupnya kepada Om dan kalian semua supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan ketika kita berada bersamanya di dalam kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan Yesus sudah berkorban, menyelamatkan hidup kita, menanggung semua dosa kita, dan menyelamatkan kita, maka hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan, adik-adik. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus suka membantu orang tua. Kita harus di rumah kita belajar untuk menolong orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan. Belajar untuk merapikan mainan-mainan kita, belajar untuk membereskan barang-barang kita sehingga tidak berantakan. Lalu kita juga belajar untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita sudah bisa membaca Alkitab, kita belajar untuk membaca. Atau kita belum bisa membaca, kita minta orang tua untuk membacakan firman Tuhan kepada kita. Nah, kita juga belajar untuk berdoa, belajar untuk memuji Tuhan, berdoa bersama-sama dengan orang tua kita. Di rumah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Lalu kita juga belajar untuk kita menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus seperti kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus juga. Nah, ketika kita sudah memuji Tuhan, ketika kita sudah menyembah Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, membangun mezbah bersama orang tua keluarga kita di rumah, bahkan ketika kita sudah rela menanggung semua yang kita hadapi, atau ketika kita sudah memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka ketika mereka diselamatkan bersama-sama dengan kita, maka firman Tuhan katakan apa? Kita sudah membawa mereka untuk menerima kemuliaan kekal, yaitu mereka juga menerima mahkota kemuliaan, mahkota kekal. Demikian juga kita menerima kemuliaan, mahkota kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
hari ini kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah kebaikan penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga dalam kondisi apapun Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, mari kita berdoa, kita minta kiranya firman yang sudah kita dengar hari ini kita memegang teguh dalam hati kita, kita yakini, dan kiranya firman itu yang menolong kita melewati setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada hari ini. Berkati ya kami semua ya Tuhan, walaupun kami masih kecil tetapi kami yakini bahwa firman-Mu adalah kekuatan Tuhan yang memberikan kami keselamatan, yang menolong kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berkati setiap guru-guru yang mengajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.